Tak dibukakan pintu saat menggedor pasangan selingkuh di sebuah hotel di Magelang, Jawa Tengah, petugas Satpol PP terpaksa berusaha masuk melalui jendela. Berhasil masuk, petugas mendapati pasangan selingkuh yang ternyata adalah seorang guru SMA dan muridnya sendiri. Dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu dan membangun akhlak. Tapi, bagaimana jadinya jika seorang guru justru melanggar batasan dengan muridnya sendiri? Skandal yang mengejutkan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tapi, bagaimana Islam memandang hal ini? Apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus seperti ini? Mari kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kasus guru yang berselingkuh dengan muridnya bukanlah hal baru. Sebelumnya, di beberapa negara termasuk Indonesia, ada kejadian serupa yang mencoreng dunia pendidikan. Seorang guru yang seharusnya membimbing dan mendidik malah terjebak dalam hubungan terlarang yang berujung pada skandal besar. Murid yang awalnya percaya justru menjadi korban dari hubungan yang tidak pantas ini. Tapi, apakah ini hanya soal moralitas? Atau ada akar masalah yang lebih dalam? Gorontalo kembali dihebohkan dengan beredarnya sebuah video syur yang melibatkan oknum guru bersama seorang siswi yang masih duduk di bangku kelas 12. Video yang direkam oleh seorang siswi lain secara diam-diam ini pun viral di media sosial. Guru dan siswi yang ada dalam video tersebut diketahui berasal dari Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Gorontalo. Viralnya video tersebut membuat keluarga siswi yang ada dalam video melaporkannya ke Polres Kabupaten Gorontalo untuk ditindaklanjuti oleh unit PPA. Wakapolres Kabupaten Gorontalo pun membenarkan adanya video viral tersebut dan telah menerima laporan dari pihak keluarga siswi. Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan jelas. Allah telah memberikan petunjuk bagi orang-orang beriman dalam menjaga kehormatan mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 5. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Dalam Islam, menjaga diri dari perbuatan zina bukan hanya sekedar aturan, tetapi bagian dari kunci keberuntungan di dunia dan akhirat. Hubungan yang tidak halal bukan hanya merusak moral, tetapi juga berdampak besar pada kehormatan dan kehidupan seseorang. Selain itu, dalam surat An-Nisa ayat 24, Allah menjelaskan tentang batasan hubungan dalam pernikahan dan menjauhi perbuatan zina. Ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus berada dalam ikatan pernikahan yang sah, bukan hubungan yang didasari nafsu semata. Hubungan gelap seperti ini bukan hanya mencederai nilai-nilai agama, tapi juga merusak moral masyarakat. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Banyak faktor yang menyebabkan kasus ini bisa terjadi. Beberapa di antaranya adalah lemahnya pengawasan, kurangnya pendidikan agama yang kuat, serta pengaruh budaya bebas yang semakin marak. Dengan akses mudah ke media sosial dan konten yang tidak terfilter, banyak orang yang akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang dalam Islam. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Sebagai umat Islam, kita harus semakin waspada dan hati-hati dalam pergaulan. Islam telah memberikan solusi agar terhindar dari hal-hal yang mendekati zina. Salah satunya dengan menanamkan nilai-nilai ketakwaan sejak dini. Bagi para orang tua, penting untuk memberikan pendidikan agama yang kuat kepada anak-anak mereka. Jangan hanya mengandalkan sekolah, tetapi ajarkan tentang batasan pergaulan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ingat, menjaga diri dari fitnah dunia adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus ini bukan hanya tentang skandal,
tetapi juga peringatan bagi kita semua. Islam telah mengatur segala aspek kehidupan, termasuk pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Jangan sampai kita lengah dan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang Allah. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berada dalam lindungannya. Yuk, yang setuju pendidikan Islam harus diperkuat antara guru dan murid, harus tetap dalam batasan yang jelas. Jangan lupa like, komen, share video ini. Mari kita sebarkan kesadaran agar generasi kita terhindar dari fitnah dunia.